Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzala, nazala, atau nuzul, ataupun nuzulul, istilah kerennya yaitu verbal revelation, yaitu turun dari atas ke bawah. Ini kami pernah membaca ada umat sebelah itu iri dengan pernyataan seperti ini. Tapi memang kenyataannya begitu. Tapi sebelumnya bukan maksud kami untuk merendahkan ya, tetapi ini kami terangkan sesuai fakta atau kenyataannya. Karena dari atas turun ke bawah, inilah yang disebut samawi. Siapapun bisa ngeklaim, bisa bilang kalau kitab itu adalah firman Tuhan. Kalau cuman bilang tanpa bukti itu namanya bullshit. Jadi perlu dibuktikan entah itu prosesnya atau isi kitab itu sendiri. Antara Al-Quran dengan Bible, manakah yang sumbernya itu vertikal, yang bukan horizontal? Maksudnya yang manakah yang benar-benar dari Allah ke manusia dengan dari manusia ke manusia. Kalau di dalam Bible sebenarnya tidak perlu panjang-panjang menjelaskannya, karena di saat dibuka saja sudah tertulis kitab Injil karangan Matius, kitab Injil karangan Markus, kitab Injil karangan Lukas, dan seterusnya. Termasuk ini punya Paulus, ini surat kiriman Paulus kepada orang Roma. Entah ini kitab tahun berapa pengeluarannya, dan di kitab lain mungkin di yang lebih baru lagi dengan kata-kata kitab menurut Matius, kitab menurut Markus, begitu. Diambil garis besarnya secara keseluruhan, isi kitab itu menurut penulisnya, menurut pengarangnya, bukan firman Allah kepada mereka. Mereka ini hanyalah menceritakan kembali, meriwayatkan kembali kehidupan Yesus. Tetapi di dalam cerita-cerita mereka ini ada firman Allah yang diturunkan kepada Yesus. Bukan berisi Allah berfirman kepada Matius, Allah berfirman kepada Markus. Itu bukan. Misalnya di dalam Injil Matius, Matius 1 ayat 1 dan 2, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Apakah mungkin Allah berfirman kepada Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, dan seterusnya? Apalagi di Injil Lukas sangat gamblang. Di Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, dan seterusnya. Apakah Allah akan berfirman kepada Lukas, Theophilus yang mulia? Dari sini saja Injil Lukas ini ditujukan kepada Theophilus. Apalagi ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bagimu berarti buat Theophilus, dan ini hasil penyelidikan, tanya-tanya ke orang-orang, lalu ditulis. Dan semuanya tidak ada sanad-sanadnya, perawai-perawainya yang sampai ke hidupnya Yesus, selama Yesus ada. Misalnya Lukas dari siapa, lalu dari Yesus, itu nggak ada. Seperti Matius dari siapa, lalu sampai ke Yesus, itu tidak ada. Dan bisa langsung ditarik kesimpulan kalau Bible itu bukanlah firman Allah, tetapi di dalam isinya yang menceritakan itu ada firman Allah yang disampaikan ke Yesus. Sumbernya juga jelas ini horizontal, bukan dari Allah langsung, karena Allah tidak berfirman kepada para penulis.
Contoh lagi kisah para rasul. Ini yang nulis adalah Lukas juga. Di 1 ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, memang ini kan untuk Theophilus. Mungkin bukuku yang pertama ini adalah Injil Lukas itu. Baru Lukas menulis lagi tentang kisah para rasul. Yang lain-lain seperti Yudas, Petrus itu tertulis di ayat pertama. Itu ya pastinya di Petrus 1, Yudas 1, begitu ya. Itu pasti tertulis dari Yudas, dari Petrus, dari Yakobus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Nah, itu kalau surat-suratnya Paulus semuanya dari Paulus. Ini semua yang dari perjanjian baru. Coba sekarang di perjanjian lama. Misalnya Ulangan 34 ayat 5 sampai 8. Katanya kan Nabi Musa sendiri yang menulis, tetapi ini di ayat 5, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, cukup ayat 5 saja. Apakah mungkin Musa yang mati ini menulis tentang kematiannya sendiri, riwayat kematiannya sendiri? Masa orang mati menulis kitab? Kasusnya sama juga di sini di Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Nah, mana mungkin Yosua ini menulis kematiannya sendiri? Masa orang mati bisa menulis, meriwayatkan kematiannya sendiri? Begitu pula di dalam Ayub 42 ayat 16-17. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Nah, kalau ini penulisnya Ayub, masa orang mati menulis? Berarti jelas penulisnya bukan yang bersangkutan, tetapi orang lain. Siapakah mereka? Gak jelas. Nah, itu secuil bukti-bukti kalau Bible itu bukan firman Allah. Jadi, apa masih mau bilang Bible itu firman Allah? Berarti bisa ditarik kesimpulan juga. Ternyata isinya orang-orang yang meriwayatkan kembali tentang entah siapa itu. Mau Musa, mau Yosua, mau siapa tadi, Ayub, mau Yesus. Tapi kalau di dalam perjanjian lama ini menurut terjemahan LAI. Kalau terjemahan orang Yahudi sendiri yang punya kitab itu kami tidak tahu terjemahannya sesuai apa tidak, sama atau tidak dengan terjemahan LAI. Sekarang membuktikan Al-Quran itu vertikal atau horizontal, firman Allah atau bukan, atau cuman menceritakan kembali dari manusia ke manusia. Atau mereka umat Bible bilang kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad atau nyontek dari Bible. Bukti contoh isinya di dalam Al-Baqarah ayat pertama, alif, lam, mim. Cuman berupa huruf. Kalau di dalam Latin misalnya A, L, dan M. Lalu di mana nyonteknya? Kalau nyontek dari Bible kan cuma 3 huruf ini. Belum ada huruf alif, lam, mim, ro. Alif, lam, ro. Huruf nun, yasin, toha, dan lain-lain. Atau Nabi Muhammad dapat info dari orang lain seperti Lukas tadi, penyelidikan. Masa cuma huruf doang? Atau Nabi Muhammad sendiri mengarang sendiri, tetapi kok cuma huruf doang? Lalu mungkin ada yang berpikir, masa Allah berfirman cuma huruf doang? Ternyata setelah manusia itu mempelajari huruf-huruf ini dari firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah huruf-huruf yang muncul di dalam surat tersebut. Dan jumlahnya beraturan urutannya. Alif yang terbesar, lam di tengah-tengah jumlahnya, dan mim jumlahnya yang paling kecil. Ini yang disebut huruf-huruf muqotiat. Dan ada beberapa huruf bila dijumlahkan itu berkelipatan 19. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 30. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Kalau membahas huruf muqotiat ini terlalu panjang untuk menerangkan, dan dahulu pernah kami terangkan di Membuka Islam yang dahulu. Langsung saja ke pembahasan tentang basmalah.
Huruf-hurufnya terdiri dari ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Jumlahnya 19 sesuai dengan surat Al-Muddathir ayat 30 juga menyebutkan 19 malaikat penjaga. Penyebutan kata isem atau kalau diterjemahkan nama ini juga di dalam Al-Quran terulang 19 kali. Kemudian penyebutan kata Allah itu 2698 kali. Ini kalau dibagi 19 ketemunya 142. Kata Rahman ini disebutkan 57 kali. Kalau dibagi 19 ketemunya 3. Lalu kata Rahim ini terulang 114 kali. Kalau dibagi 19 ketemunya 6. Jadi berkelipatan 19. Bagaimana bisa dihitung jumlah-jumlah tersebut? Ini bisa kami contohkan itu di Perjanjian Lama juga ada, tetapi ya nggak bisa semuanya. Seumpama tulis saja tentang Kedar itu berulang 12 kali. Di dalam Kejadian 17 ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Apakah rahasia di balik angka 12 yang juga menyebutkan 12 suku Israel? Nah, Al-Quran secara matematis, apakah Nabi Muhammad bisa membuatnya? Tidak akan bisa. Bagaimana Nabi Muhammad bisa membuat Al-Quran kalau matematis sesuai dengan surat Al-Muddathir ayat 30 berkelipatan 19. Kemungkinan dahulu di dalam Perjanjian Lama itu mungkin juga matematis dulunya itu berkelipatan 12. Tapi kemungkinan kesimpulannya kalau Al-Quran disandingkan Bible atau Bible disandingkan Al-Quran itu sangat-sangatlah jauh. Kalau Bible itu disandingkan dengan hadis yang sama-sama sumbernya horizontal. Meskipun di dalam hadis itu juga terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nubuat-nubuat Nabi Muhammad yang dulunya dikatakan itu belum terjadi dan sekarang terjadi. Tetapi hadis sanadnya perawai-perawainya jelas dari siapa ke siapa ke siapa bin siapa sampai Nabi Muhammad sampai Abu Hurairah sampai Ibnu Abbas itu yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sebagai bukti lain kalau bukan karangan Nabi Muhammad, bukan menyontek dari Bible, itu ilmu pengetahuan tentang sungai di dalam dasar laut, api di dalam dasar laut. Kapan Nabi Muhammad itu menyelam? Apakah udah ada alat selam? Kemudian tentang embrio, tentang sidik jari, tentang ilmu angkasa, Big Bang, semua dibuktikan oleh ilmuwan modern. Ayo, siapa yang mau bilang umat salib ini kalau Al-Quran itu hasil nyontek, hasil karangan? Sebenarnya cuman otak rendah saja kalau bilang nyontek, karena Allah menceritakan kembali tentang nabi-nabi terdahulu. Dari istrinya Khadijah, dia kan Kristen. Dari pamannya Khadijah, dia kan pendeta. Karena Al-Quran itu matematis dan juga banyak yang hafal, cetakan salah pun bisa langsung ketahuan. Bagaimana dengan Bible? LAI ikut berfirman saja, dibiarkan saja. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.